Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Fitriani. Saya akan membacakan review jurnal saya yang berjudul Optimalisasi Performa Sistem Operasi Windows 7 dengan Prosesor Intel. Yang pertama, review jurnal yang pertama, judulnya Implementasi Pengembangan Penjadwalan Round Robin pada Antrian Data Real-Time Central Processing Unit. Jurnal Teknik Komputer Unicom Computica, volume 3/2 dan halamannya 1-6, tahun 2014, penulis Volkes Elaumal. Tujuan penelitian menguji kembali sistem melalui sebuah algoritma pengembangan round robin dan menerapkan pada 5 antrian aritmatika pada CPU. Metode penelitian, analisa, dan observasi. Objek penelitiannya algoritma round robin. Hasil penelitian, kesimpulan dari laporan ini adalah: pertama, penjadwalan round robin pada dasarnya menggunakan time sharing dengan setiap proses mendapatkan waktu CPU kuantum. Yang kedua, pengolahan proses real time CPU dapat dilakukan dengan menerapkan algoritma pengembangan RR. Hasil pengujian telah terjadi penurunan AWT dan AT yang akan mempengaruhi terjadinya peningkatan performance CPU. Yang ketiga, dengan menerapkan algoritma pengembangan round robin telah berhasil meningkatkan performa CPU ketika melakukan fetching data. Dan review jurnal kedua, judulnya Memaksimalkan Sistem Operasi Windows dengan Merubah Konfigurasi Registry, halaman 23-30, penulis Joko Sarono. Tujuan penelitian memaksimalkan pemanfaatan sistem operasi Windows dengan merubah setting registry. Metode penelitian: pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dari beberapa literatur dan buku yang membahas registry. Objek penelitian: sistem operasi Windows. Hasil penelitian: ulang dibandingkan menggunakan banyak berkas konfigurasi. Ini seperti yang dilakukan di dalam Windows 16-bit menjadi sebuah tempat sentralisasi. Registry menawarkan beberapa keuntungan, yakni sebagai berikut. Pertama, registry memisahkan konfigurasi mesin dari konfigurasi pengguna. Kemudian ketika seseorang pengguna masuk log ke dalam sebuah komputer berbasis Windows NT per 2000 XP Server 2003, pengaturan registry yang dimiliki oleh pengguna yang bersangkutan akan dimuat secara terpisah dari konfigurasi sistem operasi yang utama. Hal ini mengizinkan program-program untuk lebih mudah dikonfigurasi untuk setiap orang pengguna. Setiap pengguna berhak memiliki referensi masing-masing, mengingat mereka hanya bekerja di dalam anak pohon current user saja. Sementara itu, jika dibandingkan dengan konfigurasi yang lama, berkas ini cenderung untuk menulis konfigurasi dan mengatur setiap program oleh setiap pengguna di dalam satu tempat saja, yakni berkas ini yang bersangkutan. Registry diakses dengan menggunakan API yang khusus. Maka registry juga dapat diakses dengan menggunakan script bahasa pemrograman atau Query Windows Management Instrumentation atau WMI. Setiap script tidak harus dikonstominasi secara unik untuk rekonfigurasi sebuah aplikasi yang kadang memiliki format yang berbeda-beda. Registry juga dapat diakses sebagai sebuah kesatuan melalui koneksi jaringan komputer dalam rangka melakukan manajemen komputer dari jarak jauh, yakni dengan menggunakan script yang berisi API
standar untuk mengakses registry dapat di backup secara lebih mudah karena memang hanya terdapat beberapa jenis berkas saja. Kemudian review jurnal 3. Jurnal dari study of various factors affecting performance of multi-core processor. Jurnal Department of Electrical Electronic Engineering, volume 4/4 dan halaman 1-9, tahun 2013, penulis Nitin Chaturvedi S. Gurunarayanan. Tujuan penelitian mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dari multiprosesor. Kemudian metode penelitian, pengamatan, dan perbandingan. Objek penelitian prosesor dengan multicore. Hasil penelitiannya the current advanced submicron integrated circuit technologies require us to look for new ways for designing novel microprocessor architecture to utilize large number of gates and mitigate the effect of high interconnect delay. In this paper, we have discussed the detail of implementing both wide dynamical schedule superscalar processor and a single chip multiprocessor. The alternative strip CMP is composite of simpler processor and can be implemented in approximately the same area. We believe that the strip CMP will be easier to implement and will reach a higher clock rate. Results show that on applications that cannot be parallelized, the superscalar processor performs marginally better than no processor of the multiprocessor architecture. On application with large granite thread level parallelism and multi-programming workload, the single chips multiprocessor performs 100% better than the wide superscalar processor. Novel architectures like M-strip CMP that exploit large bandwidth instead of extremely high frequency to achieve the target throughput performs by executing multiple concurrently in a shallow with simple pipeline effectively reduce instruction and memory latency while utilizing results show that the performance of this S-strip CMP and M-strip CMP depends on L2 size, no of directory and entry, and no
of processor integrated on the single chip. Therefore, a paper present on open area of preset on CMP to achieving high performance while maintaining existing power and thermal envelopes requirements, and the design must focus not only on performance but rather on the aggregated performance for what optimized interconnect topology, novel intra and inter CMP storage protocol. Further, the performance gap between processor and memory requires adaptive novel technique to manage on-chip cache memory judicially. Jurnal yang keempat, judul Comparative Analysis of Single Core and Multi-Core System. Jurnal Department of Information Technology National Open University of Nigeria atau known Enugu Campus, Enugu, Nigeria, volume 7/6 dan halaman 1-14, tahun 2015, penulis Ogundairo Johnson and Omosesimi Dinho. Tujuan penelitian membandingkan single core processor dengan multi core processor. Metode penelitian dalam karya ini analisis komparatif sistem single core dan multi core didekati dengan menjalani pengujian firmware. Objek penelitian single core dan multi core processor. Hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa G640T dual core adalah 15,97% dan 12,62% lebih cepat dari 2,4 GHz Pentium 6 dan 2,8 GHz single core selama proses transfer file dengan speed dari 1,16 dan 1,13 masing-masing penggunaan CPU untuk 2,4 GHz Pentium 6 dan 2,8 GHz adalah 57% dan 40% di frekuensi puncak, sementara 16% pengguna CPU diamati pada G640T di dual core. Novabatch kemudian uji kinerja dari CPU dan memori komponen tarif G640T dual core jauh di atas single core. Setelah semua penyelidikan, penyelidikan menyimpulkan bahwa keberhasilan multi-core sejauh ini tidak dapat diturunkan dari kecepatan clock ketika ditempatkan side by side single core clock speed yang sama atau lebih tinggi, tapi pembagian kerja antara core lebih cepat. Inti komunikasi dinamis, cache sharing antara core, ukuran yang lebih kecil dari cache yang lebih rendah inti, dan bus frekuensi dengan kontribusi yang signifikan dari memori seperti yang ditunjukkan dalam eksperimen Linpack. Rata-rata GFLOP S16,85 dan waktu yang dibutuhkan untuk berhasil menyelesaikan 10 loop yaitu 611,92 kedua. Ini adalah alasan utama mereka tampil baik di multi-threaded aplikasi dan tidak bisa meniru kinerja dalam aplikasi single threaded. Studi ini menunjukkan fakta
bahwa meskipun efektivitas dan efisiensi yang terkait dengan sistem multicore sebagai terhadap sistem single core yang dipancarkan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan desain ulang arsitektur masih memiliki kekurangan tertentu yang harus diatasi untuk kinerja keseluruhan optimal. Sementara single core yang disediakan kebutuhan untuk lebih core masih bagus dan dapat diandalkan untuk tujuan tertentu. Kelebihan penelitian studi ini menunjukkan fakta bahwa meskipun efektivitas dan efisiensi yang terkait dengan sistem multicore terdapat sistem single core yang dipancarkan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan desain ulang arsitektur masih memiliki kekurangan tertentu yang harus diatasi untuk kinerja seluruh optimalisasi. Sementara single core yang disediakan kebutuhan untuk lebih core masih bagus dan dapat diandalkan untuk tujuan tertentu. Kekurangan penelitian meskipun single core telah membuat tanda dan multicore adalah mengambil alih, meningkatkan frekuensi dengan segala cara dan mengurangi daya di semua biaya sebanding dengan inti dari sebuah prosesor bukanlah solusi nyata untuk masalah yang dihadapi multicore, namun kebutuhan untuk menyalurkan lebih banyak sumber daya ke dalam datang dengan desain arsitektur yang lebih baik yang percepat sinkronisasi antar core dan memori dan melepaskan yang tidak perlu on-chip interkoneksi, delay, latensi, dan tembolok masalah dan keraguan yang memberikan kontribusi untuk lambatnya beralasan kinerja dalam prosesor multicore. Review Jurnal 5. Judul artikel tentang Windows 8 dan Windows 7. Halaman 1-9. Tujuan penelitian mengetahui perbedaan Windows 7 dan Windows 8. Metode penelitiannya studi pustaka. Hasil penelitian, Windows 8 mempunyai beragam fitur baru yang dari Windows 7 dan mengoptimalisasi beberapa kinerja fungsi dari Windows 7. Kelebihan penelitian adalah perubahan dari Windows 7 ke Windows 8 membawa beberapa optimalisasi yang lebihan. Review Jurnal 6. Judul mengoptimalisasikan sistem penyimpanan memori sistem untuk meningkatkan kinerja komputer. Volume dan halaman 1/3 dan 1-27 tahun 2003. Penulis Gunawan P. dan Eko Budi P. Tujuan penelitian 1. Mengetahui berbagai jenis sistem memori komputer. 2. Menganalisa sistem memori yang sesuai dengan prosesor untuk mengoptimalisasikan kinerja komputer. Metode penelitian studi pusaka objek penelitian sistem memori dan prosesor. Hasil penelitian dari uraian data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan RAM dan arsitekturnya telah memberikan kecepatan, kapasitas, dan metode akses yang sangat meningkat. Yang kedua, peningkatan kecepatan memori tidak sebanding dengan peningkatan kecepatan prosesor yang bisa mencapai 2 kali lipat sehingga timbul memory gap. Untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan cache memory. Ketiga, pemilihan jenis memori harus disesuaikan dengan kecepatan prosesornya agar prosesor tidak menunggu terlalu lama. Yang keempat, pada jenis RAM sinkron, maka harus disinkronkan antara clock CPU dan clock memori. Yang kelima, memori dengan teknologi DRAM merupakan memori yang sangat menjanjikan untuk pemakaian komputer pribadi. Hasil yang optimal dilakukan secara hardware. 6. Untuk pemakaian komputer yang tidak menentu kecepatan sangat tinggi, maka peningkatan kinerjanya dapat dilakukan dengan memperbesar kapasitas RAM. Review Jurnal 7. Judul Sejarah Perkembangan Sistem Operasi Windows 7. Halaman 1-11. Penulis Afdal. Tujuan penelitian mengetahui perkembangan dari sistem operasi Windows 7 beserta kelebihannya masing-masing. Metode penelitian studi pusaka. Hasil penelitian, pada zaman sekarang kebanyakan manusia tidak lepas dari komputer. Hampir semua pekerjaan menggunakan komputer seperti dalam kegiatan belajar mengajar formal,
sehari-hari dalam penggunaan perusahaan komputer sendiri tidak lepas dari sistem operasi. Setiap komputer tujuan umum harus memiliki sebuah sistem operasi untuk menjalankan program lainnya. Sistem operasi melakukan tugas-tugas dasar seperti mengenali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar, melacak file dan direktori pada disk, dan mengendalikan perangkat periferal seperti disk drive dan printer. Untuk sistem besar, sistem operasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kekuasaan. Hal ini seperti polisi lalu lintas itu akan memastikan bahwa program yang berbeda dan pengguna berjalan pada saat yang sama tidak saling mengganggu. Sistem operasi ini juga dapat bertanggung jawab atas keamanan, memastikan bahwa pengguna tidak bisa mengakses sistem. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Di Windows kita bisa mengatur segala pengaturan pada kontrol panelnya. Kita juga bisa bermain pada Command Prompt. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Windows tetap banyak digunakan oleh orang-orang dan makin populer lagi dengan munculnya Windows 8 yang dapat memikat pasar. Jurnal 8. Judul tugas jurnal ilmiah tentang prosesor. Jurnal jurusan Informasi Teknologi Komputer L. Rahma Education 3 Center. Halaman 1-5. Penulis Iris Octaviana. Tujuan penelitian mengetahui lebih dalam tentang prosesor dan perkembangannya. Metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian, prosesor merupakan otak di komputer karena prosesor merupakan pusat pelaksanaan kerja komputer. Segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah komputer ditentukan pula oleh kualitas prosesornya. Prosesor sebenarnya adalah CPU. Prosesor terbagi menjadi 5 bagian yang memiliki peran masing-masing. Kemudian, review jurnal 9, judul Multicore Processor Parallelism and Their Performance Analysis, tahun 2014, volume 2/3 dan halaman 31-37. Penulis Raki Siber, IIDRB GARC. Tujuan penelitian memahami perilaku dan arsitektur prosesor multicore, perlu mahir menganalisis kinerjanya. Metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian sekarang ini kinerja CPU meningkat dengan cepat. Jumlah core pada kenaikan chip di setiap rilis dari generasi baru CPU dan CPU multicore menjadi tidak hanya lebih cepat tetapi lebih hemat daya, tergantung pada permintaan yang dibutuhkan. Untuk menjaga probing di relevan dari sistem ini, kita perlu mengevaluasi CPU. Ketergantungan pada beban kinerja yang kita harapkan untuk memprosesor. Kita telah membahas teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja multicore CPU, metrik, faktor, alat patokan yang digunakan untuk mengukur kinerja CPU multicore, dan kami memberikan contoh evaluasi kinerja untuk CPU multicore. Pendekatan yang berbeda yang digunakan dalam analisis kinerja CPU multicore tergantung pada tujuan penelitian. Kami mengharapkan untuk melihat pendekatan baru dalam analisis kinerja CPU multicore sebagai multicore CPU produksi meningkat ke tingkat baru. Kelebihan penelitian, kami telah membahas teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja multicore CPU, metrik, faktor, alat patokan yang digunakan untuk mengukur kinerja multicore, dan kami memberikan contoh evaluasi kinerja untuk CPU multicore. Kekurangannya,
hanya mengharapkan untuk melihat pendekatan baru dalam inti analisis multi-kinerja CPU. Sebagai multi-core CPU, produksi meningkatkan tingkat baru. Review Jurnal 10, penjadwalan CPU. Halaman 1-4, tujuan penelitian mengetahui setiap algoritma penjadwalan dapat berbeda dengan nilai yang berbeda dan sistem komputer yang berbeda. Metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian setiap masalah penjadwalan CPU dalam memutuskan proses mana yang berada di dalam antrian ready akan dilokasikan ke CPU. Maka dari itu ada beberapa algoritma penjadwalan yang mengatur penjadwalan untuk proses-proses. Kelebihan penelitian, kita dapat langsung menghitung waktu eksekusi dari tiap-tiap proses dengan beberapa algoritma. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.